Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat input pada JavaScript menggunakan form dan menampilkannya ke dalam tabel tanpa database. Sebagai bahan pembelajaran, saya sudah menyiapkan contoh kode program seperti berikut ya. Ini hanya judul saja, yaitu input form JavaScript. Kemudian kita akan menampilkannya ke dalam tabel. Karena kita akan mengambil inputan dari sebuah form, maka kita memerlukan form yang nantinya datanya akan kita ambil dan kita kelola pada kode JavaScript ya. Ini misalnya nama formnya adalah data pribadi, kemudian di sini ada inputan yang pertama adalah nama ya. Kemudian yang berikutnya kita akan menerima inputan email ya. Berikutnya kita menerima inputan sebuah select agama ya. Yang lainnya inputan biasa, yang ini adalah inputan select ya. Dan yang terakhir adalah inputan text area yang akan berisi alamat ya. Cara kita mengambil inputan dari form yaitu dengan memanfaatkan event onClick pada button ini ya, onClick, kemudian nanti kita arahkan ke sebuah fungsi JavaScript ya. Setelah itu kita siapkan sebuah tabel dan di sana nantinya akan menampilkan data-data yang sudah kita ambil dari sebuah form ya. Untuk tabel ini kita berikan ID databel ya. Di sana bagian headingnya kita tetapkan dulu ya, ada nama, email, agama, alamat ya, sesuai form yang sudah kita siapkan tadi ya. Berikutnya kita masuk ke kode JavaScript-nya ya. Untuk kode JavaScript-nya, karena nanti akan dieksekusi melalui event click yang memanggil sebuah fungsi ya, maka ini kita buat di dalam sebuah fungsi ya. Function input data dalam tanda kurung, kemudian tanda kurung berawal. Yang pertama kita menangkap nilai dari form ya. Cara menangkapnya sekaligus kita menyimpannya ke dalam variabel, misalnya kita simpan dalam variabel n ya. Kemudian kita langsung dokumen titik forms ya. Kemudian di sini kita langsung menyebutkan nama formsnya tadi ya. Di sini nama formnya adalah data pribadi sesuai dengan nama form ini ya. Kemudian setelah itu kita menyebutkan nama field atau inputan pada form yang sudah kita buat ya. Di antaranya tadi ada nama ini ya, nama di sini ya. Kemudian berikutnya email ya, emailnya di sini ya. Berikutnya agama ya. Nah, agama ini sesuai dengan nama dari form yang kita buat ya. Ini ya, agama ya. Kemudian yang terakhir adalah alamat ya. Alamatnya nanti ada di sini ya. Setelah nilainya kita dapatkan dan kita simpan ke dalam variabel ini, kita siapkan kode untuk memanipulasi tabel. Yang pertama kita identifikasi tabel yang akan kita manipulasi ya, yaitu kita simpan dalam sebuah variabel tabel ini ya. Kemudian dokumen get element by id databel tadi yang sudah kita buat ya. Ini ID-nya databel ya. Kemudian berikutnya kita siapkan sebuah persiapan eksekusi ya, yaitu kita simpan menjadi sebuah baris ya, yaitu tabel insert row ya. Jadi nanti dalam tabel itu biasanya untuk menambahkan isi kita menginsert ya atau menyisipkan baris demi baris ya, insert row 1, menyisipkan satu baris. Kemudian dalam baris itu ya kita sisipkan sel ya, satu persatu ya. Jadi kita sisipkan kolom satu persatu dalam satu baris itu. Insert cell 0, insert sel 1, 2 dan 3 ya. Dan yang terakhir kita isi sel-sel tersebut ya dengan variabel-variabel yang sudah kita tangkap dari form tadi ya, yaitu kolom 1 itu merupakan sel ke-0 dari baris yang sudah kita buat tadi ya. Inner HTML kita isi dengan n ya, dimana n tadi adalah nama ya. Dan seterusnya, nanti yang kedua itu email, yang ketiga itu agama, dan yang terakhir itu adalah alamat ya. Oke, kurang lebih nanti kodenya seperti itu. Kita coba jalankan kode programnya ya. Nah, nanti kurang lebih kode programnya kurang seperti ini ya. Kurang rapi tidak masalah. Yang terpenting teman-teman kali ini berfokus pada fungsionalitas pada inputan form JavaScript yang dibuat ya. Yang pertama misalnya kita isi Riyadi ya. Kemudian emailnya misalnya riyadiltr@gmail.com, agamanya Islam, misalnya alamatnya adalah Bandungan ya. Ketika saya simpan ya, maka di sini akan bertambah satu baris data. Nah,
Dan ini karena belum di reset formnya ya. Ketika saya klik ya dia akan menyimpan lagi. Kalau kita rubah menjadi seperti ini Priadi 2 ya dia akan rubah menjadi Priadi 2, 3 menjadi Priadi 3 seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara mendapatkan inputan dari form pada kode program JavaScript. Untuk kode program ini teman-teman bisa mendownloadnya melalui link yang tersedia di deskripsi. Sebagai latihan, silahkan teman-teman merubah kode program yang bisa di-download di deskripsi sehingga ketika dijalankan bertambah satu inputan yaitu jurusan ini ya. Di sana misalnya sistem informasi, teknik informatika, komputer akuntansi atau sistem komputer. Begitu juga dengan tampilannya di sini bertambah jurusan ya. Untuk tabelnya tambahkan juga border seperti ini ya. Sehingga ketika dijalankan nanti akan menampilkan tambahan informasi jurusan seperti ini ya. Oke, Priadi 2, Priadi 3 dan seterusnya. Oke, silahkan kerjakan latihannya.